hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan, Nak? Sudah. Oke, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, Nak. Oke, Ketua, pimpin doanya ya, Ketua. Amin. Oke, hari ini anak-anak Ibu semua hadir atau ada yang absen kah? Ada yang sakit kah? Oh tidak, alhamdulillah semuanya rajin ya sekolahnya. Oke, anak-anak Ibu. Di sini Ibu mau nanya, anak-anak Ibu pernah bernyanyi? Pernah berlagu? Menyanyikan sebuah lagu? Pernah? Oh iya, lagu apa itu, Nak? Oh, lagu Balonku Ada 5, iya. Oke, kita coba nyanyikan dulu ya. Ibu juga tahu loh. Oke, kita nyanyikan ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dot, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, sekarang kita akan belajar dengan tema hidup bersih dan sehat dengan subtema hidup bersih dan sehat di rumah. Oke, Ibu mempunyai sebuah lagu yang mempunyai hubungan dengan materi kita, yaitu lagu yang berjudul tentang membuang sampah. Nah, hubungannya dengan lingkungan apa, Bu? Oke, hubungan dengan lingkungan merupakan anak-anak Ibu tanya dulu. Anak-anak Ibu suka, mana yang suka, lingkungan bersih atau lingkungan yang kotor? Lingkungan yang bersih. Oke. Ketika kita ingin mempunyai lingkungan yang bersih, kita harus membuang sampah kepada tempatnya. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah lagu yang berjudul Membuang Sampah. Nah, lagu tentang membuang sampah ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Jadi penciptanya siapa, Nak? A.T. Mahmud. Iya, betul. Oke, sekarang kita akan bernyanyi lagu tentang membuang sampah ya, Nak. Dengerin Ibu dulu ya. Oke, kita nyanyikan ya, Nak. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di lingkunganmu. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halamanmu, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, sekarang anak Ibu sudah mendengarkan lagu tentang membuang sampah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nada panjang dan nada yang pendek pada lagu tersebut. Oke, pada lirik yang pertama ya, Nak. Oke, kita bahas pada lirik yang pertama dulu, yaitu pada lirik janganlah buang sampah di mana. Nah, pada lirik jangan membuang itu menggunakan menggunakan nada lirik yang pendek. Sedangkan pada kata empah gitu, sampah antara empah gitu, itu menggunakan nada yang panjang. Dan pada lirik di mana-mana, pada lirik yang di mana-mana, yang pada lirik terakhir itu menggunakan nada yang panjang. Untuk nada yang sebelumnya itu menggunakan nada yang pendek. Selanjutnya pada lirik yang kedua, yaitu jagalah kebersihan di lingkunganmu. Pada lirik jagalah kebersih itu menggunakan nada yang pendek.
Kalau yang an, bersihan, an itu menggunakan nada yang panjang. Selanjutnya pada lirik di lingkunganmu. Pada lirik di lingkungan itu menggunakan lirik nada yang pendek. Sedangkan mu-nya itu menggunakan lirik yang panjang. Nah, lirik selanjutnya, lirik lagu yang ketiga. Kita bahas ya. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Pada lirik sampah di rumah itu menggunakan nada yang pendek. Sedangkan di rumahmu, mu-nya itu menggunakan nada yang panjang. Dan pada lirik sampah di hala itu menggunakan nada yang pendek. Sedangkan man di halaman, nah pada bagian man-nya itu kita menggunakan nada yang panjang. Iya. Oke. Sekarang Ibu akan meminta Ananda pembelajaran apa yang kita dapat dari lagu tentang membuang sampah ini. Tentang apa, Nak? Oh iya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, kita harus menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ketika kita membuang sampah, kita harus membuangnya ke tempat sampah. Tidak boleh merusak lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, itu dapat membuat bencana alam. Contohnya seperti banjir, atau contohnya seperti misalnya lingkungan kita kotor nih, terus dapat menyebabkan adanya sarang penyakit kan di sampah tersebut. Nah, itulah makanya kita belajar tentang lagu tentang membuang sampah sesuai dengan ketukan nada panjang dan pendeknya. Sekarang Ibu ada sebuah teks, yaitu percakapan antara semut dan lebah. Iya. Yang mana lebah berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan, semut?" Terus semut menjawab, "Aku sedang membersihkan rumahku." Terus lebah berkata lagi, "Untuk apa kamu membersihkannya?" Lalu semut menjawab lagi, "Agar rumah bersih dan sehat." Selanjutnya lebah bertanya lagi, "Mengapa rumah perlu bersih dan sehat?" Lalu semut menjawab, "Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit kalau kita selalu membersihkan rumah." Selanjutnya lebah berterima kasih kepada semut dengan mengucapkan, "Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat." Terus semut menjawab, "Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah merupakan tanggung jawab kita bersama." Nah, sekarang Ibu tanya, dari cerita tersebut, siapakah yang berbicara tadi? Siapakah tokoh yang berbicara tadi? Atau siapakah pelaku dari cerita tersebut? Siapa, Nak? Iya, semut dan lebah. Terus yang dibicarakan antara semut dan lebah ini apa tadi, Nak? Apa yang dibahasnya? Topik apa yang dibahasnya? Ya, tentang apa? Ya, tentang kebersihan. Iya, tentang kebersihan untuk menjaga rumah agar terbebas dari berbagai penyakit. Oke. Nah, kesimpulan apa yang Ananda dapat dari percakapan antara semut dan lebah ini? Oke, pintar anak Ibu. Kesimpulannya yang didapat yaitu ketika kita selalu menerapkan hidup bersih, maka penyakit dan kuman akan terhindar dari kita. Oke, terima kasih, Nak. Nah, itulah hikmah dari kita melakukan hidup bersih dan sehat, yaitu dengan merapikan rumah, membuang sampah ke tempat sampah. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga lingkungan kita supaya
tidak tercemar oleh kuman dan virus-virus yang berbahaya. Nah, sekarang ibu tanya, anak-anak ibu bersih-bersih di rumah menggunakan apa? Menggunakan lap. Oh iya, benar. Terus ketika kaki kita kotor, kemanakah kita melap kaki tersebut? Kemana, nak? Oh, oke. Keset, betul. Nah, dari contoh peralatan pembersih tersebut, Ananda tahu nggak itu keset, misalnya keset nih, keset itu berbentuk segi apa, nak? Oke, keset berbentuk persegi panjang. Oke. Kalau untuk lap tersebut berbentuk segi apa? Berbentuk persegi. Oke. Kenapa disebut persegi, nak? Nggak tahu. Oke, ibu akan menjelaskan ya. Bangun datar terdapat beberapa macam. Di antaranya yaitu bangun datar persegi, bangun datar persegi panjang, bangun datar segitiga, bangun datar lingkaran, bangun datar layang-layang, bangun datar trapesium. Nah, untuk yang anak-anak ibu sebutkan tadi yaitu keset. Keset itu berbentuk persegi panjang karena keset itu mempunyai sisi dua sama panjang. Antara sisi atas dan bawah memiliki sisi yang sama panjang. Antara sisi kiri dan kanan memiliki sisi yang sama panjang. Nah, untuk kain lap itu persegi, nak, namanya. Karena mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Berbeda dengan persegi panjang tadi, kalau persegi panjang hanya 2 sisi yang sama panjang, yaitu antara atas dan bawah, dan sisi kiri dan kanan itu sama. Kalau atas dan bawah itu berbeda antara kiri dan kanan ini. Nah, sekarang ibu tanya, apalagi ya alat pembersih yang ada di rumah kita? Anak-anak ibu tahu? Apa, nak? Vacuum cleaner? Iya, vacuum cleaner. Kalau vacuum cleaner ada yang berbentuk bulat ya? Iya, ada yang berbentuk bulat. Itu merupakan gambaran dari lingkaran berbentuk bulat. Oke. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada Ananda. Coba Ananda cari bangun datar yang ada di benda-benda di kelas kita. Coba Anda cari. Oke, ada yang tahu? Oh iya, jam. Jam berbentuk lingkaran. Selanjutnya ada papan tulis. Papan tulis berbentuk persegi panjang. Oke, sepertinya anak-anak ibu sudah paham ya dengan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pembelajaran kita tadi membahas tentang panjang, nada antara panjang dan pendek pada sebuah lagu, yaitu lagu tentang membuang sampah. Selanjutnya, kita tadi membahas tentang percakapan antara lebah dan semut. Kita membahas tentang isi-isi percakapannya dan nilai-nilai apa yang terdapat dalam percakapan antara lebah dan semut ini. Nah, yang ketiga kita tadi membahas tentang bangun datar yang ada pada pembersih di rumah, pada alat-alat pembersih di rumah. Oke, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Ibu harap Ananda paham dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang silsilah keluarga, yang mana pada pertemuan minggu besok ibu akan meminta Ananda untuk membawa foto keluarganya masing-masing. Oke, nak? Oke, nah sekarang kita siap-siap untuk pulang ya. Oke, ketua pimpin doanya untuk pulang, ketua. Oke, alhamdulillah.
Sekarang kita sudah boleh pulang.